Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kimia inti. Sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Ketika kita berbicara mengenai kimia inti, muncul pertanyaan, dalam kimia inti, apa aja sih yang akan dibahas? Nah, itulah yang selalu menjadi pertanyaan, dan nanti itu yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Nah, oke, kini kita kenalan dulu dengan pengertian dari kimia inti. Kimia inti atau biasa disebut dengan kimia nuklir merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari mengenai sifat-sifat dari inti atom, reaksinya, dan fenomenanya termasuk fenomena nuklir dan radioaktivitas. Nah, radioaktivitas itu sendiri adalah fenomena pemancaran partikel dan atau radiasi dari elektromagnetik oleh inti yang tidak stabil dan terjadi secara spontan. Inti yang bersifat radioaktif ini kemudian akan kita sebut dengan istilah radionuklida. Nah, untuk unsur radioaktif baik di alam ataupun yang buatan akan menunjukkan aktivitas radiasi yang sama, yaitu ada radiasi partikel alfa, beta, dan juga partikel gamma. Kalau kita perhatikan antara perbedaan gaya tarik sinar radioaktif oleh medan magnet dari ketiga sinar radioaktif yang tadi, yaitu partikel alfa, beta, dan gamma, maka akan ada perbedaan, ya. Partikel alfa merupakan sinar radioaktif yang dia bermuatan positif. Beta itu adalah sinar radioaktif yang bermuatan negatif, sedangkan gamma itu adalah sinar radioaktif yang tidak bermuatan. Jadi, ketika dilihat gaya tariknya sinar radioaktif tersebut, maka sinar alfa dia itu akan cenderung bergerak ke arah muatan negatif, sedangkan sinar beta dia itu akan cenderung bergerak ke arah muatan positif, dan sinar gamma yang memang dia tidak bermuatan maka dia akan lurus-lurus saja. Ya, begitupun juga ketika dibandingkan antara daya tembus dari ketiga sinar radioaktif tersebut. Kita lihat di sini kalau sinar alfa atau partikel alfa merupakan partikel dengan ukuran terbesar. Kemudian ada partikel beta yang kedua dan yang terakhir ada partikel gamma. Nah, di sini bisa kita lihat untuk partikel alfa bahkan dia tidak bisa menembus kertas. Tapi kalau sinar beta atau partikel beta dan radiasi gamma itu dia bisa menembus kertas. Kemudian kita coba dengan plat aluminium. Ternyata untuk plat aluminium partikel beta akan berhenti di situ, dia tidak bisa menembus plat aluminium. Berbeda dengan partikel gamma. Partikel gamma dia akan bisa menembus plat aluminium dan juga bisa menembus plat logam yang lain. Kenapa? Karena partikel gamma atau radiasi gamma ini adalah radiasi yang dia mempunyai daya tembus paling tinggi di antara ketiga sinar radioaktif tersebut. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai radioisotop. Radioisotop merupakan isotop yang bersifat tidak stabil sehingga nanti akan memancarkan suatu energi radioaktif untuk mencapai bentuk yang stabil.
Seperti kita lihat di sini, ini merupakan isotop dari hidrogen. Ya, hidrogen atau di sini H seperti ini ya. Ada protium atau kita kenal dengan istilah proton, ada deuterium atau kita kenal dengan istilah deuteron, dan ada tritium atau kita kenal dengan istilah lainnya adalah triton. Di sini dapat kita lihat kalau untuk protium satu berarti dia punya satu proton dan satu proton dan tidak punya neutron. Intinya berarti dia tidak punya neutron. Ya, satu proton, satu elektron. Terus ada deuteron atau deuterium, di intinya terdapat satu neutron. Berarti di intinya itu ada satu neutron dan satu proton serta ada satu elektron. Notasinya adalah 2, 1. Sedangkan untuk tritium atau triton, itu dalam intinya terdapat 2 buah partikel neutron dan 1 buah partikel proton. Ya, dan juga terdapat 1 buah elektron yang ada di kulitnya, sehingga notasinya itu adalah 3, 3, 1. Bedanya apa? Bedanya seperti kita ingat kembali kalau isotop adalah unsur yang memiliki nomor atom yang sama. Berarti ininya yang bawahnya itu harus sama. Tapi apa yang berbeda? Yang berbeda adalah nomor masanya. Nomor masanya berbeda, maka itu akan menunjukkan perbedaan jumlah neutron yang ada dalam inti dari setiap isotop tersebut. Nah, nanti akan kita cek dari ketiga radioisotop ini manakah yang paling stabil. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas lebih jauh ketika kita membahas mengenai kimia inti ini. Nah, kita akan berbicara mengenai kestabilan inti. Kestabilan inti pada dasarnya ditentukan oleh perbandingan antara banyaknya jumlah neutron atau kita notasikan dengan N dan dengan banyaknya proton. Ya, proton itu kan merujuk pada nomor atom ya, yang terdapat dalam inti atom. Jadi kita bandingkan saja nanti, berapa sih jumlah neutronnya, berapa sih jumlah protonnya. Nah, itu akan menentukan kestabilan dari suatu inti atom. Jika N dibagi dengan Z atau dibagi dengan proton, jumlahnya sama dengan 1, maka unsur tersebut dikatakan adalah unsur yang sangat stabil. Untuk kestabilan inti bisa kita gambarkan pada kondisi berikut ya. Ketika N dan Z itu jumlahnya sama atau N per Z itu jumlahnya adalah sama dengan 1, maka dia berada di garis lurus yang hitam ini. Ya, sedangkan jika jumlah N lebih besar dibanding Z ketika N per Z itu jumlahnya atau nilainya adalah lebih dari 1, maka dia berada di sebelah atas atau berada di sebelah sini. Ya, di atas pita. Kemudian ketika N lebih kecil dari Z, ya, N lebih kecil dari Z atau N per Z itu kurang dari 1, maka dia letaknya adalah di bawah pita kestabilan yang ini. Dan ketika kita berbicara mengenai kestabilan inti, tentu saja dalam reaksinya akan melibatkan beberapa partikel reaksi inti ya, atau partikel yang terlibatnya itu berbeda. Di antara partikel yang terlibat dalam reaksi inti ini adalah yang pertama ada sinar alfa. Sinar alfa itu sama dengan helium ya, di mana dia punya masanya 4, muatannya 2. Kemudian ada neutron. Neutron itu partikel tidak bermuatan tapi bermasa 1 0N. Yang ketiga ada sinar beta. Sinar beta 0-1, tidak bermasa tapi bermuatan -1. Ada proton, dia 1, masanya 1, muatannya 1. Dan ada sinar gamma. Sinar gamma itu adalah 0, di mana dia tidak bermuatan dan juga tidak bermasa. Inilah kenapa sinar gamma dia mempunyai daya tembus paling besar di antara ketiga ini ya, ketiga sinar radioaktif ini, atau jika dibandingkan dengan sinar alfa dan sinar beta. Kemudian ada deuteron. Deuteron bermasa 2, bermuatan 1. Ada positron, tidak bermasa dan bermuatan +1. Ya, ini yang hampir kebalikan dari sinar beta atau elektron ya.
Dan yang ke-8 ada triton. Triton itu berarti dia bermassa 3 dan bermuatan 1. Nah, kurang lebih partikel-partikel inilah yang nanti akan terlibat dalam reaksi inti. Seperti apa sih reaksi inti itu? Oke, kita cek dulu tentang letak nuklida dalam pita kestabilan. Kita cek dulu jenis-jenisnya. Nah, untuk jenis nuklida nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nuklida ringan. Nuklida ringan adalah nuklida dengan Z atau nomor atom kurang dari atau sama dengan 20. Yang kedua ada nuklida sedang dengan nomor atom antara 21 sampai dengan 83. Dan yang ketiga ada nuklida berat. Nuklida berat itu biasanya dia punya nomor atom di atas 83. Nah, bagaimana kita posisikan mereka atau nuklida tersebut dalam kestabilan? Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, untuk nuklida di atas pita kestabilan. Bagaimana caranya nuklida yang tidak stabil dan dia letaknya di atas pita kestabilan tapi ingin mencapai kestabilan? Ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama, itu adalah, oke kita cek dulu syaratnya ya. Syaratnya adalah nuklida-nuklida ini punya jumlah neutron lebih besar dibandingkan dengan proton atau N per P lebih dari 1. Maka dia letaknya seperti tadi sudah saya bilang, dia letaknya di atas pita kestabilan. Nah, karena jumlah neutronnya yang lebih besar, maka untuk mencapai kestabilan yang harus dilakukan adalah kurangi jumlah neutronnya melalui beberapa reaksi berikut. Nah, reaksinya seperti apa? Kita cek. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memancarkan sinar beta. Mengurangi jumlah neutron dengan memancarkan sinar beta. Contohnya di sini ya ada, nah seperti ini. Ada 10N ya menjadi 11P ditambah 01E, atau yang ini aja yang bawah 146C ada salah satu isotop karbon dengan nomor massa 14 dan nomor atom 6 ingin diubah menjadi inti atau unsur yang lebih stabil yaitu 14,7N, maka yang harus dilakukan adalah pancarkan sinar beta, lepaskan sinar beta. Maka di sini untuk unsur yang dilepaskan atau yang dipancarkan itu letaknya harus selalu di sebelah kanan. 0-1E. Berarti yang ini ya. Nah, ini akibat memancarkan sinar beta maka neutronnya akan berkurang dan tentu saja jumlah protonnya jadi akan bertambah. Seperti ini. Ini dijumlahkannya harus sama ya. Ini di atasnya 14, ini 14, bawahnya ini kan 6 ya. 6 berarti di sini 7-1. 7-1 jumlahnya pun 6. Ya. Ini aturan untuk apa ya? Aturan untuk reaksinya masih tetap berlaku, yaitu jumlah atas kiri dan jumlah atas kanan harus sama, begitupun juga jumlah bawah yang di kiri dan jumlah bawah yang di kanan harus sama. Di sini unsur C memiliki 6 neutron ya, 6 proton dan neutronnya sebanyak 8. Sehingga bisa kita cek kalau jumlah neutron lebih besar dari proton atau N per P lebih dari 1. Untuk yang kedua, untuk unsur dengan jumlah neutron lebih besar bisa dengan cara melepaskan neutron. Ya, contohnya di sini adalah helium, salah satu isotop helium ya, dengan nomor massa 5 dan muatan 2, 52He ingin menjadi 42He, maka dia harus melepaskan neutron. Nah, selanjutnya yang kedua untuk nuklida di bawah pita kestabilan. Oke, diingat kembali. Untuk nuklida di bawah pita kestabilan, artinya dia punya jumlah proton yang lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan jumlah neutronnya. Atau N per P ya, itu kurang dari 1. Nah, artinya apa yang harus dikurangi? Oh,
jumlah protonnya harus dikurangi karena dia lebih banyak. Maka apa yang harus dilakukan? Oke, kita cek yang harus dilakukan untuk nuklida yang di bawah pita kestabilan agar mereka stabil adalah yang pertama, melepaskan positron. Ya, seperti ini ya. 11P menjadi 10N ditambah 01E. Kalau 01 berarti itu positron, kalau 0-1 berarti itu elektron atau sinar beta. Ya, atau yang lain seperti ini deh. Salah satu isotop karbon 16C menjadi 15B boron ditambah 01E. 10 di sini ya, 10 sama yang atasnya 10, yang bawahnya sama, yaitu 6. Ini untuk cara yang pertama. Ya. Ini unsur C, dia punya protonnya 6 dan neutronnya 4, maka kita lihat jumlah proton lebih besar dibandingkan dengan neutron. Untuk yang kedua, ya, ketika dia letaknya di bawah pita kestabilan, maka dia harus menangkap elektron. Kekurangan elektron pada kulit K kemudian diisi oleh elektron dari kulit luar. Nah, perpindahan elektron dari kulit luar ke kulit K disertai pemancaran energi berupa sinar X. Contohnya, nah, tadi kalau ingat ya, kalau melepaskan berarti dia posisinya di sebelah kanan yang kita tinjau, tapi kalau menangkap berarti dia posisinya di sebelah kiri. Contohnya, 11P ditambah 0-1E, ya, ini elektron, saya ingatkan kembali, itu sama dengan sinar beta, menjadi 10N ditambah 00 gamma, seperti itu. Atau 74BE ditambah 0-1E menjadi 73Li, ya, ditambah 00 gamma. Ya, seperti itu. Oke, ini untuk yang menangkap elektron. Selanjutnya, yaitu untuk yang ketiga, nuklida berat. Nuklida berat adalah nuklida yang dia punya nomor atom di atas 83. Nah, nuklida ini akan menstabilkan unsurnya sendiri dengan memancarkan sinar alfa atau inti helium, seperti pada contoh berikut. Ada 23592U, ya, yang memang kurang stabil, kemudian ingin distabilkan menjadi 23190TH, maka dia itu harus memancarkan partikel alfa atau inti helium. Nah, terlihat bahwa unsur uranium di sini dia punya nomor atomnya 92 ya, 92, yang berarti dia punya nomor atom di atas 83 atau yang kita sebut dengan nuklida berat. Nah, oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang kimia inti. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus pantau channel kita ya, supaya nanti kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.